Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Itulah menjadi makanan untuk rohani kita. Supaya kita bertumbuh dan tetap kuat di dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur karena begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, perlindungan, penyertaan dan berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi ini kami membutuhkan firman-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Mari singkapkan firman-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu atas kami dan urapi kami sehingga bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jemaat dikasih Tuhan, begitu penting bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi yang dimaksud Tuhan orang-orang benar, bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi orang-orang yang dibenarkan Tuhan karena anugerah, karena percaya akan kasih karunia yang dari Tuhan. Dan orang benar juga orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup menurut tuntunan firman Tuhan. Terhadap orang-orang yang demikian, perhatikan, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Bahkan telinganya juga senantiasa mendengarkan setiap teriakan minta tolong dari mereka. Ya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup menurut firman Tuhan, bukan bebas masalah. Pasti ada saja masalah. Tidak ada jaminan bahwa kalau sudah percaya Tuhan Yesus, kita hidupnya enak, nggak ada masalah. Oh, nggak demikian saudara. Karena walaupun kita ikut Tuhan, tetap saja kadang ada masalah yang diizinkan Tuhan. Tetapi yang membedakan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah terhadap orang yang percaya, orang yang hidup dalam kebenaran ini, Tuhan memperhatikan hidupnya. Ya, jadi Tuhan memperhatikan, mata Tuhan tertuju, telinga Tuhan mendengar mereka. Jadi ketika saudara dan saya dalam pergumulan, ya, padahal kita hidup dalam kebenaran, ikut firman Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, kok diizinkan masalah? Ya, saat engkau mengalami masalah, saat engkau dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Karena janji firman Tuhan adalah Tuhan akan mendengar seruan kita dan melepaskan kita dari segala kesesakan yang menghimpit hidup kita. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Artinya apa? Sekalipun kita juga punya masalah, kadang kita mengalami beban hidup, mengalami pergumulan, sesungguhnya Tuhan melihat dan mendengar akan seruan kita. Nah, cuman seringkali kita ini nggak sabar. Karena Tuhan menjawab dan menolong kita itu menurut waktunya Tuhan. Entah kapan. Dan caranya juga caranya Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Seringkali orang berdoa itu seperti mengatur Tuhan. Jangan. Ya, kita harus mengikuti waktu dan caranya Tuhan. Belum tentu cara Tuhan itu seperti cara kita. Karena jalan Tuhan dengan jalan kita ini berbeda. Ya, jadi kalau Tuhan menolong itu dengan caranya sendiri, seringkali bahkan melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Yang jelas janji Tuhan adalah Dia mendengar dan Dia melepaskan kita dari kesesakan itu. Entah bagaimana caranya, percaya saja. Ya, Tuhan punya banyak cara yang seringkali bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Dan perhatikan, dan Dia bekerja, Dia melakukannya
menurut waktunya Tuhan. Entah kapan ya. Yang penting bagian kita percaya terus akan janji Tuhan, percaya akan firman-Nya, dan setia. Ya, jangan sampai kita nggak setia. Oh, kita udah berdoa sungguh-sungguh, tapi giliran Tuhan mau jawab, kita sudah meninggalkan, sudah nggak percaya lagi, sudah meragukan. Hati-hati. Ya, seringkali kadang-kadang waktu Tuhan itu bisa panjang, bisa pendek, bisa berdoa sebentar langsung dijawab, bisa juga berdoa sampai berkali-kali. Makanya firman Tuhan juga mengatakan tetaplah berdoa, berdoa terus, ya, berseru-seru, bukan hanya berseru ya. Kalau berseru itu sekali, kalau berseru-seru itu sering, berulang kali ya. Apabila orang benar itu berseru-seru, ya, jangan putus asa. Ya, masih ada harapan apapun situasi kondisi saudara. Dan ingat, Tuhan menjawabnya menurut caranya dan menurut waktunya Tuhan. Percayalah bahwa apa yang dia lakukan, apa yang Tuhan kerjakan untuk melepaskan, untuk menolong kita, itu sekalipun mungkin tidak seperti yang kita pikirkan, tetapi itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Walaupun mata kita melihat sesuatu kok sepertinya nggak baik, percayalah Tuhan melakukan segala sesuatu untuk hidup kita. Itu yang terbaik menurut waktu dan caranya. Dan pasti itu membawa kebaikan bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya sekalipun Tuhan dalam hidup kami ada banyak pergumulan, ada banyak permasalahan, tetapi kami mau tetap percaya seperti yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, bahwa mata Tuhan tertuju kepada kami, orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang hidup menurut kebenaran, dan kami percaya Tuhan bahwa telinga Tuhan mendengar setiap seruan kami. Ketika kami berseru-seru, maka Engkau Tuhan mendengar dan melepaskan kami dari segala kesesakan yang menghimpit hidup kami. Hamba berdoa saat ini untuk pemirsa yang saat ini mungkin dalam pergumulan yang berat, permasalahan yang belum juga menemukan solusi jalan keluar. Dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Tetap setia kepadamu, maka Engkau Tuhan akan menolong. Ketika mereka setia menantikan jawaban Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar, melepaskan dan membebaskan mereka dari segala kesesakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami terus Tuhan pimpin dan sertai. Jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya, hidup kami dalam damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.